Sehati itu adalah sanitasi dan hygiene yang berkelanjutan untuk daerah Indonesia Timur. Mungkin bingung kok kadang ngomongnya Sehati, kadang ngomongnya SDBM, itu bedanya apa kan gitu. Nah, Sehati itu sebetulnya adalah nama program kami, maksudnya kami itu adalah Yayasan Dian Desa beserta dari donornya dan juga koordinatornya, karena program Sehati ini adalah sebenarnya konsorsium dari 6 organisasi yang koordinator utamanya itu adalah SIMAVI, itu satu LSM Belanda yang juga bergerak dalam bidang kesehatan. Kenapa kok koordinatornya itu LSM Belanda? Karena kebetulan dana untuk program ini itu kita dapat dari kedutaan Belanda, sehingga itu dulu memang yang menginisiasikan pertama untuk mengajukan proposal itu adalah dari SIMAVI yang kemudian bergabung dengan kami Yayasan Dian Desa yang dalam hal ini kita di Kabupaten Manggarai Barat. Kemudian ada Plan Indonesia itu 2 kabupaten, Lombok Utara dan Dompu. YMP atau Yayasan Masyarakat Peduli itu Lombok Timur. Kemudian ada Yayasan Ruksram itu di Biak, Numfor dan Supriori. Dan juga ada CD Bethesda itu di Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya. Jadi program Sehati ini sebetulnya cukup besar, tapi fokusnya memang di Indonesia bagian timur karena yang dianggap masih membutuhkan perhatian terutama di bidang sanitasi. Program Sehati ini 3 tahun ya, jadi kalau sebetulnya 3,5 tahun, tapi yang setengah tahun itu adalah boleh dibilang untuk persiapan sehingga berakhir nanti di Juni 2019. Jadi ini kan kita pas ini kita mulai sudah perencanaan di Mei, kemudian nanti berakhir pada bulan Juni 19. Tujuannya adalah kami sebagai pendamping, jadi pemilik programnya adalah kabupaten atau pemerintah daerah. Oleh karena itu adalah yang mencanangkan juga bupati. Tetapi kami sebagai yayasan ataupun yang lainnya tadi itu di kabupaten itu kami perannya adalah sebagai pendamping supaya kabupaten itu nanti memiliki kapasitas dan kemampuan untuk melaksanakan SDBM di semua tingkatan. Ini dari kabupaten sampai ke dusun, ya. Dan SDBM yang 5 pilar ini tidak hanya dilatihkan saja atau di masyarakat dipicu saja, tetapi itu nantinya berkelanjutan, ya, sehingga kita tidak bisa hanya datang memicu. Mungkin itu dulu juga sudah pernah dilakukan, tapi justru yang penting ini bagaimana kita nanti seluruhnya 5 pilar dan 5 pilar itu pun berkelanjutan dari kabupaten sampai ke dusun. Berkelanjutan itu artinya adalah semua rumah tangga di desa, di dusun, di kecamatan, di kabupaten itu sudah mempraktekkan 5 pilar SDBM. Ya, maksudnya semua rumah tangga. Jadi misalnya ada desa atau dusun yang satu saja rumah tangganya belum mempraktekkan, maka mereka tidak bisa disebutkan atau tidak bisa deklarasi sebagai dusun atau desa atau kecamatan yang SDBM, harus 100%. Untuk itu maka kita perlu adanya monitoring yang berkelanjutan untuk mencegah terjadinya slippage. Slippage itu seperti tadi ya Pak Makarius bilang sudah 20, tapi kemarin di monitoring lagi, dievaluasi lagi kok tinggal 14 misalnya, ya, yang seperti itu. Jadi berkelanjutan sehingga tidak terjadi slippage atau kembali ke kebiasaan lama. Misalnya dia bikin WC cemplung, terus sudah runtuh, ya sudah balik lagi ke kebun atau ke sungai. Maksudnya monitoring itu harus terus, walaupun misalnya desa sudah deklarasi, monitoring itu tetap dilanjutkan bukan oleh kita tetapi juga oleh masyarakat sendiri. Nanti pada waktu monitoring ini sebenarnya yang melakukan adalah juga masyarakat sendiri, ya.
Dan sistem monitoring nanti memang besok akan kita jelaskan, tapi kita juga mengembangkan sistem monitoring yang tidak jauh-jauh kita kaitkan dengan sistem monitoring yang ada, yaitu yang inspeksi sanitasi, tetapi itu kita tingkatkan sedemikian. Biasanya kan kalau kita melakukan monitoring itu kan hasilnya untuk kita, kemudian kita laporkan. Tetapi yang dimonitor sendiri ini kan kurang, nggak tahu apa-apa. Justru yang sekarang ini adalah monitoring partisipatif, ya. Jadi masyarakat yang melakukan dan mereka menganalisa, sehingga mereka juga tahu, karena ini sebagai bagian dari promosi dan memicu tadi. Bahkan rumah tangga yang dimonitor itu juga tahu, oh kok saya masih seperti ini ya, berarti saya masih kurang ya, saya harus apa, seperti itu. Itu bisa menjadi ketiga. Oleh karena itu, peran kami di desa itu hanya sebagai, sekali lagi, kami ini mendampingi teman-teman, bekerja sama dengan teman-teman, Bapak Ibu itu yang tahu, yang punya pengetahuan. Kami hanya bisa mencoba, ayo kita bersama-sama, karena kalau Bapak Ibu yang di depan, jadi kami yang mendukung, mendampingi. Pelaksananya itu adalah teman-teman yang dari kabupaten dan adalah nanti yang menjadi tim intinya. Kemudian tentunya pelaksanaan di lapangan itu juga didukung. Dan tetapi kita ini adalah hal yang merupakan nanti juga akan kita bahas. Kalau kita supaya berhasil itu kita tidak bisa di satu sisi saja. Kita memicu, misalnya pilar 1, masyarakat sudah terpicu. Terus mereka, iya loh, saya sekarang mau bikin WC misalnya. Tapi kok kalau mau beli kloset aja saya harus ke Labuan Bajo. Padahal saya kemarin mau ke desa Longgo apa saja sudah pakai mobil yang double garden aja nggak bisa nyampe karena jalannya begitu sulit. Sehingga kan sulit untuk masyarakat mendapatkan akses seperti itu. Nah ini juga akan kita coba untuk jawab, yaitu melalui penyediaan suplai dengan memberikan kemampuan atau membangun kapasitas para entrepreneur yang punya kemampuan untuk menjadi pengusaha, untuk kita tingkatkan agar dia menjadi pengusaha sanitasi di tingkat desa atau di kecamatan, sehingga akses masyarakat untuk mendapatkan suplai bahan ataupun suplai pelayanan pembuatan sarana sanitasi yang baik dan benar itu juga cukup mudah, dimudahkan. Nah ini mungkin nanti juga kalau di lapangan itu kita juga bisa masukkan, ada nggak orang-orang seperti itu yang bisa kita latih. Tetapi dengan kita memicu ada demand, ada kebutuhan, tapi kita juga harus memberikan akses atau suplai pada masyarakat. Sehingga dengan itu nanti bisa terjawab. Pelaku perubahan nanti yang paling banyak berperan itu tentunya ada di desa, ya, itu perangkat desa dan dusun, karena mereka itulah yang nanti melakukan sehari-hari. Sehingga harapannya nanti tersedia dan digunakannya jamban sehat dan adanya fasilitas praktek hygiene atau dengan kata lain yang pilar 2, 3, 4, dan 5. Ya, lanjut. Ini adalah penjabarannya. Jadi kalau kita lihat di bawah di sini, ini aktor-aktornya itu dari kabupaten. Jadi yang orange ini adalah pemerintah kabupaten. Ya, kabupaten itu memimpin dan mengarahkan serta mengintegrasikan SDBM dalam pelaksanaan perencanaan termasuk budgeting dan sebagainya. Kemudian ini dari tingkat pemerintah kabupaten juga mampu untuk mengembangkan kapasitas dan mendukung kegiatan tim SDBM di tingkat selanjutnya di kecamatan dan desa. Nah ini adalah tugas teman-teman tadi. Tapi selain itu mungkin juga banyak yang tahu bahwa kita sekarang juga sudah mulai untuk perencanaan penganggaran di tingkat kabupaten. Jadi mencoba memasukkan SDBM dalam RPJMD yang hari ini sedang
dibahas. Sebagai outcome-nya itu pemerintah kabupaten nantinya memimpin dan mengarahkan sektor sanitasi dan juga mereplikasikan serta meningkatkan untuk melakukan intervensi SDPM di seluruh kabupaten. Karena kami, maksudnya dari Yayasan Dian Desa itu kami sebagai pendamping dan kita mencoba bersama-sama kita memperkuat kapasitas atau kemampuan kita bersama. Tetapi maksudnya di sini kan ada 100 berapa desa? 164 desa. Kita cuma maksudnya kalau dari desa kita dalam mendampingi itu hanya mampu atau diberi kemampuan untuk 3 tahun. Jadi tentunya kita tidak mampu mendampingi seluruh 164 desa dengan teman-teman yang kita hanya ber-7, 8, 9, 10 ya. Nah, oleh karena itu semuanya nanti itu ada di tangan Bapak Ibu semua, terutama untuk verifikasi dan tentunya yang di pemerintahan desa dan kecamatan. Di sini pemerintahan desa mampu untuk mengintegrasikan SDPM dalam perencanaan dan penganggaran, tapi juga mampu merencanakan dan melaksanakan termasuk memonitor dan memverifikasi. Sehingga outcome-nya adalah pemerintahan desa itu nantinya punya perencanaan dan juga menganggarkan dalam budgetnya, terutama misalnya untuk melakukan monitoring atau untuk mereplikasi kalau misalnya mereka tadinya per RT mungkin direplikasi ke RT lain atau ke dusun direplikasi ke dusun lain seperti itu. Dan di samping itu tentunya kita juga ada tadi yang saya jelaskan pengusaha sanitasi yang akan melengkapi supply tadi atau meningkatkan akses masyarakat pada baik sarana maupun pelayanan sarana sanitasi. Pelayanan maksudnya waktu kita melatih yang namanya akses itu tidak hanya melatih bikin kloset saja, tetapi kita juga melatih mereka itu membuat benar-benar WC. Maksudnya dari septic tanknya mau yang model apa, yang murah dengan 1 septic tank atau yang lebih bagus dengan 2 septic tank. Jadi ada yang misalnya 600.000, ada yang 1 juta, ada yang 3 juta. Terserah masyarakat diberi menu atau pilihan mereka mau yang mana. Dari yang paling sederhana tetapi yang baik dan benar, maksudnya yang kita nanti istilahnya jamban sehat seperti itu. Ya, jadi tidak hanya bikin kloset saja, tapi termasuk kalau bagaimana mereka bisa memberikan pelayanan membuat sarana sanitasi. Jadi kalau kita lihat sebetulnya ada benar nih, ada 4 elemen yang harus mendukung, yaitu ada kepemimpinan dan komitmen. Sebetulnya ini sudah ada dengan pernyataan Bupati, merencanakan Bupati untuk melakukan gerakan dan juga sekarang pada pembahasan itu sudah masuk dalam perencanaan dan penganggaran. Diharapkan besok mungkin juga ada strategi dan perencanaan dari sektor monitoring, kemudian juga didukung oleh peraturan perundangan yang mendukung untuk supaya SDPM itu dijalankan. Itu juga di berbagai tingkatan ya, di kabupaten maupun di desa. Dan kemudian tentunya tadi masalah budget atau pembiayaan itu tidak bisa lepas ya, kalau ada perencanaan harus ada budgetnya, dan semuanya itu tidak bisa jalan kalau tidak ada situasi yang mendukung. Dan situasi yang mendukung itu adalah yaitu tentunya harus ada peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan yang harus mendukung untuk pelaksanaan SDPM tadi. Jadi kalau kita lihat lagi, satu ada kebutuhan demand, di mana itu kita picu, jadi kemudian ada kebutuhan, kemudian ada pembiayaannya, kemungkinan ada di desa atau dari kabupaten nanti ada sistem pembiayaan, misalnya kalau bagi yang tidak mampu ada sistem kredit atau ada sistem arisan, tetapi kita tetap harus pegang pada prinsip SDPM, yaitu mensubsidi partisipasi masyarakat ya. Jadi kalau
dulu. Kenapa? Sebenarnya kan karena STBM ini kan ada karena berdasarkan pengalaman yang dulu kamu butuh WC ya, karena kamu tidak punya WC, supaya tidak BAPS dibangunkan WC di mana-mana. Tapi pada kenyataannya juga menjadi gudang atau menjadi tempat bertelur ayam, kan seperti itu. Nah ini kita bagaimana sistem pembiayaan ini juga mungkin nanti di desa itu perlu didiskusikan bersama dengan pemerintah desa. Lupa, supply tadi sudah, monitoring, kemudian promosi hygiene. Nah inilah yang harus terus berkelanjutan, yang itu sebetulnya sistem monitoring yang nanti besok akan kita pelajari bersama atau kita lakukan bersama. Ini sebenarnya agak menggabungkan antara monitoring tetapi juga langsung dengan promosi. Sehingga akses yang berkelanjutan ada, kemudian ada perubahan perilaku. Ya. Nah, untuk strategi implementasinya, nah ini mungkin yang besok juga menyangkut tindak lanjut kita atau tanggung jawab dari Bapak Ibu semua. Hari ini kita bersama itu membangun tim kapasitas tim kabupaten, yaitu Bapak Ibu yang di sini. Kemudian tentunya tadi ada kekhawatiran dalam 6 hari apa yang bisa sudah mampu. Diharapkan kemampuan itu sudah ada, tetapi kita tahu bahwa kita perlu jam terbang. Semakin banyak jam terbang kita, semakin ahli, kan gitu. Oleh karena itu, selama Yayasan Biar Desa masih di sini, ini kami akan tetap bersama dengan Bapak Ibu semua. Ya, jadi kita tetap nanti akan melakukannya bersama-sama itu dengan teman-teman Biar Desa. Baik di semua kegiatan, ya. Jadi akan mendampingi tim kabupaten dan tim kecamatan. Karena kita sudah memilih 3 kecamatan untuk pilot, ya, yaitu Buleng, Melak, dan Komodo. Dan kemudian nanti tim kabupaten ini akan melatih tim kecamatan, termasuk puskesmas. Itu kita dampingi juga. Kemudian tim kabupaten bersama atau mendampingi tim kecamatan melatih tim desa dusun. Tapi kami selalu akan bersama-sama dengan Bapak Ibu. Terus lanjut. Nah, tim kecamatan nanti bersama tim SDM desa yang didampingi atau didukung oleh tim kabupaten itu melakukan pembicuan dan juga promosi hygiene dari bulan 2 sampai bulan 5 pada masyarakat. Jadi itu kira-kira tugas Bapak Ibu itu adalah itu. Sekarang kita yang dilatih, tapi besok melatih ke tim kecamatan, kemudian mendampingi tim kecamatan, melatih tim desa, dan juga melakukan pembicuan dan promosi. Nah, untuk itu memang saya beri merah sedikit. Ini adalah hal yang perlu kita yakinkan pada desa bahwa STBM ini kan adalah programnya pemerintah. STBM ini adalah program kita, maksudnya yang punya tempat atau masyarakat sendiri. Sehingga untuk pelatihan ini memang ada, untuk pelatihan memang kami ada dukungan untuk dana, jadi baik pelatihan di kecamatan maupun di desa, terutama untuk yang awal ini, yang 3 ini, di 3 kecamatan dan 5 desa, itu dana untuk pelatihannya bisa kami masih ada dukungan dari program. Akan tetapi setelah dilaksanakan di masyarakat, itu adalah di masyarakat, mereka harus melakukan monitoring dan juga promosi secara terus-menerus, dan itulah yang harus berkesinambungan di desa. Nah ini yang tadi dengan bahwa kita juga perlu mengadvokasi desa agar bisa berkelanjutan atau melaksanakan, yaitu dengan mengalokasikan dana paling tidak untuk melakukan monitoring untuk kader-kadernya. Ya. Kemudian untuk
ini pada akhir tahun pertama, tim kabupaten, kecamatan, dan desa telah menguasai dan dapat mereplikasikan pada tahun berikutnya. Jadi diharapkan pada 1 tahun pertama ini dari sekarang, misalnya nanti kita bulan depan mulai latih di kecamatan, kemudian di desa, harapannya di tahun depan sekitar April, Mei, Juni itu sudah ahli ya, misalnya sudah, karena tim puskesmas kecamatan itu sudah ahli, tim kabupaten tetap mendukung, kita dampingi, tetapi harapannya tahun depannya itu mereka sudah mengalokasikan dana, dan itu yang sekarang sedang kita garap bersama, bahwa mereka bisa mereplikasikan ke desa-desa yang lain. Karena misalnya di kecamatan